gengs, aku mau pacaran ya, langsung aja deh. Ini kok agak berat ya, agak diem tuh. Malahan nyampe pantas dihukum mati. Ya halo gengs, welcome back to Ngepost podcastnya para Gen Z. Masih temenin bareng gue Raka nih ya. Ya kalau misalnya podcast pastinya nggak bakal sendiri dong ya. Iya, Kali ini gue betul. ditemenin sama teman-teman gue nih yang spesial banget karena ini sohib-sohib gue semua nih. Boleh dong kenalan dulu. Kalau gue sih udah kenal ya sama lu pada. Cuma kan Gens di rumah nih belum pada tahu nih. Boleh kenalan dari lu dulu nih, siapa namanya? Halo, nama gue Andre dan gue adalah Kristen Protestan. Halo, gue Arimbi dan gue Islam. Halo, gue Matthew, gue Buddha. Oke, kayak agak too much information ya. Apa kayak agama segala sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa, biar gens di rumah tuh biar pada tahu gitu ya. Kalau misalnya mereka nih, kalau gue nih temenan tuh sama berbagai agama. Gue orangnya toleransi banget. Jadi gue ya netral aja lah ya. Gue nggak memihak agama manapun. Berarti ngomong-ngomong soal agama nih ya, gue tuh pengen ngebahas tentang yang lagi rame banget ya. Karena kan lo semua Gen Z di rumah dan gue juga pastinya, dan lo juga kan pastinya tuh para Gen Z kan ya. Kita kan anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak gaul pastinya tuh kayak sering banget terlupakan sama soal agama gitu kan ya. Benar-benar. Kalau gue tuh sering banget, teman-teman gue tuh di sekeliling gue tuh banyak banget ada yang namanya agama KTP. Aduh. Lo relate juga gak sih pada? Relate lagi. Relate gak lu Ndre? Iya. Banyak Kalau banget gimana sebenarnya tuh? temen gue yang agama KTP ya. Oke. Kalau misalnya di Kristen sendiri tuh gimana sih agama KTP-nya? Well, agama KTP itu berarti dia tuh secara menjalani agama tapi nggak konsisten kan? Oh iya benar. Iya. Benar, benar. Kalau dari Kristen sendiri, Tuhan itu udah menciptakan aturan dan tapi Tuhan gak melarang lu untuk melarang aturan itu. Maksudnya itu lu diberi kebebasan, tapi setiap pilihan lu itu ada konsekuensinya. Oke, jadi kayak lo bebas deh mau ngapain, tapi kan ya lo tahu sendiri aturannya udah ada, jadi ya lo tanggung sendiri lah dosanya gitu ya. Sama Kalau sih, misalnya, sama sih. ya gimana lo? Sama sih, mungkin kalau misalkan di case agama gue ya sama kayak semua tindakan yang kita tahu sebenarnya itu suatu kesalahan, ya itu ya bakal kena dosa. Yang Oke. mana nanti akan kita tanggung di akhirat nantinya. Mungkin kalau misalkan di case agama gue sendiri, mungkin kita bisa tarik kali ya kalau misalkan kayak orang yang pacaran sebenarnya nggak boleh kan kayak pacaran karena dikhawatirkan akan mendekati zina. Kalau lo pacaran nggak? Nggak punya pacar, baru Ini putus. jomblo apa single ya? Sorry, baru putus. Ya tapi kan kayak mungkin itu disuruh sama yang di atas kan untuk Oke, menjauhi zina Masya itu. Allah, ya Masya Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kalau Nggak dia ada yang juga tahu. pacar lagi juga nggak ada yang tahu. Oke. Tapi belum tentu juga kalau misalkan pacaran itu ngelakuin hal-hal zina kan belum tentu. Iya sih. Kayak itu akan balik lagi juga ke hal-hal apa aja sih yang lo lakuin sama pacar lo. Iya, Oke, maksudnya jadi kan pada akan intinya- balik lagi ke perseorangan itu masing-masing. Oke, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya di agama Muslim sendiri tuh nggak Sebenarnya- boleh ya pacaran ya? Sebenarnya bukan nggak boleh juga ya, tapi lebih kayak ke dikhawatirkan mendekati zina dan Oke. dibalikin lagi kayak ke perseorangannya masing-masing. Oh mungkin ada Lo yang ngapain namanya- aja sih pas pacaran gitu? Oke, kalau mungkin ada yang namanya juga ta'aruf gitu ya. Ta'aruf ya, itu bisa Oke, sih itu kayak bisa. Kalau misalnya dari lo tuh gimana nih? Kalau misalnya di agama Buddha sendiri tuh boleh nggak sih pacaran gitu? Kalau di agama Buddha ini sebenarnya cukup unik sih, karena Oke. di agama Gimana tuh uniknya tuh? jadi kayak di agama kita tuh sebenarnya boleh pacaran gitu. Oh. Yang asalkan kayak tidak melanggar 5 sila Buddhis gitu yang tadi udah gue Oke. sebutin, kayak misalnya tidak mencuri, tidak berbuat zina, kayak gitu-gitulah. Oke. Yang penting pokoknya boleh pacaran tapi jangan sampai berbuat zina. Oke nih buat lo gens yang mau pacaran nih Pacaran. kalian langsung aja join Buddhis ya. Cuman nih ya kalau misalnya pacaran itu kan ya cewek sama cowok sih biasanya. Kalau misal ada yang pacaran cowok sama cowok atau cewek sama cewek itu gimana tuh kalau dari kalian? Kalian pernah nggak sih nemu case teman kalian kah atau lingkungan sekitar kalian tuh yang ada yang pacaran tuh sesama jenis gitu? Ini kok agak berat ya, agak diem tuh. Agak bingung gitu. Kalau lo ada nggak? Kalau dari Sekitar gua mungkin pertemanan lo di rumah, apa di kampus, kayak kalau ada nggak? Ada mungkin nggak? emang karena gua belum nemuin aja kali ya, jadi belum mungkin nemu. gua kurang respect sama Oke. yang namanya Oh, LGBT. oke. Betul. Dan kurang respect gua ini juga didukung sama agama gue nih. Mhm. Beberapa ayat dari Alkitab itu menstate bahwasannya LGBT itu hina Oke. dan malahan nyampe pantas dihukum mati gitu. Waduh.
Oh berarti kalau misalnya menurut agama lu itu kayak LGBT itu sama sekali dilarang ya, kayak Dilarang no banget. gede gitu ya, Iya. enggak banget. Oh iya sih, gue juga lumayan setuju. Soalnya kan kayak kita kan juga tahu ya kalau misalnya kita tuh ada cewek cowok ya pasti ada alasannya dong, biar kita berkembang biak gitu ya. Kalau misalnya semua orang pacaran sesama jenis kan nggak ada yang nerusin. Gak ada yang gitu. nerusin, benar. Makanya dari awal kalau ada Adam dan Hawa. Yes, Buat apa betul. Adam dan Adim? Kayak Iya. Adam dan Hawa. Makanya Adam dan Adeng gitu kan enggak ya? enggak sih, enggak dong, enggak gitu. Kalau Gitu. dari lo gimana Bi? Kalau misalnya dari itu? Kalau misalkan dari gue ya, dari agama gue sebenarnya tuh untuk case-case LGBT sendiri udah ada dari zaman Nabi Lut. Tapi dari dulu pun emang ditekenin banget kalau misalkan ya LGBT itu salah dan diturunin ayat-ayat Al-Qur'an yang mana menekankan kayak oh ini tuh emang salah dan bukan tindakan yang bisa dibenarkan. Oke. Kalau dari Buddha sendiri apakah ada sesuatu hal yang unik lagi? Nah, kalau dari Buddha sendiri tuh kita tuh menganggapnya ini sebagai karma masa lampau gitu. Oh, Kayak oke. mungkin orang ini sebelumnya di masa hidupnya itu kayak misalnya dia berbuat kejahatan atau apa gitu. Nah, tapi kita ini bisa kayak istilahnya tuh nebus dosa ini gitu. Bisa walaupun lo masa lalunya pernah jadi bagian dari LGBT itu tapi Iya. masa depannya mau tobat tuh masih ada Gimana bisa tuh, ya? gimana? Bisa. Nah, Kalau caranya dari itu adalah agama dengan lo. meninggalkan keduniawian dan menjadi rohaniawan gitu. Kayak misalnya jadi Oke. biku gitu. Oh, oke. Jadi kita hidupnya jadi penuh dengan kesadaran. Jadi kayak ibaratnya Oh berarti tobat. jadi pengerok tanah ya Biko ya? Enggak ada. Biksu ya Mateo. Oh iya. Biko apa Biksu sih sebenarnya namanya? Biku sih. Oh Biko, sorry deh kalau gue nggak tahu. Berarti itu sama-sama ya dari agama kalian tuh sangat amat tidak memperbolehkan yang namanya LGBT. Itu tuh dianggap haram gitu ya. By the way, thank you so much buat teman-teman gue nih udah yang datang. Ada Rimbi, Mateo sama Andre udah Sama-sama. nyempetin datang ke ngepost di episode kali ini ya. Jangan bosan-bosan ya. Nanti balik lagi kawan-kawan balik lagi. Kawan-kawan balik lagi gitu Oke, ya. siap. Oke gens, segitu aja episode ngepost hari ini. Buat lo yang mau tahu nih episode ngepost selanjutnya, jangan lupa like, comment dan juga subscribe dan jangan and see you guys di ngepost episode selanjutnya. Bye. Tapi ngomongin soal haram nih ya. Bukan lagi. Ya, udah lah yo. Kata gue tuh kalau dia Cuma anjir kita Beko kan. Ngeruk tangan. Sama-sama Kalau gue kira yang namanya Biko apa Biko sih? Oh benar, makanya gue kayak gue pengen gue kira matanya salah ngomong. Itu hostnya digebukin. Oh iya. Gue disomasi. Tanah. Gue disomasi. Kalau misalnya dari kalau misalnya bangsa Iya, gue ngeliatin. Gue udah sampai begini-begini juga deh. Yang mau gue kodein kagak ngeliat dia kan. Lu biasa sekali dia setengah banget. Dan dari tadi. Iya, jadi makanya sekarang. Gak apa-apa.